Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bilang tadi kepada Pak Ketua, gereja kita ini sungguh gereja yang terpilih ini. Guri Anda terpilih do gereja to. Karena banyak gereja di sekitar sini. Jemaatnya banyak, kaya-kaya lagi ya kan. Tapi tidak ada yang menikmati berkat Tuhan seperti gereja kita ini. Amin. Sungguh gereja kita ini gereja yang terpilih. Jadi berbahagialah jika Tuhan percayakan saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Amang Inang, Tuhan gembalakan di tempat ini. Biarlah imanmu terus bertumbuh, berbuah sesuai dengan firman hari ini. Tuhan menggembalakan umat. Amin. Saya baca untuk kita Yeremia 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsa. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Luar biasa, firman Tuhan ini sangat keras. Ya, firman ini diucapkan oleh Yeremia, ditujukan kepada raja-raja Israel. Jadi gembala di situ pada masa pengucapan itu ditujukan kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin Israel, dan juga imam-imam yang melayani di Bait Allah. Yeremia ini bapaknya adalah imam bernama Hilkia. Imam inilah yang menemukan Taurat Musa yang lama hilang. Ada ratusan tahun tidak nampak di mana Taurat itu disimpan. Sehingga setiap ibadah-ibadah mereka tidak lagi dibacakan. Lalu ditemukan oleh Hilkia, dan Yosia pada waktu itu menjadi raja, melakukan reformasi total dalam hal ibadah di Bait Allah. Tetapi anaknya Yoahas, kemudian keturunannya Yoyakim, keturunannya lagi Yoyakin, adiknya lagi Zedekia, tidak melakukan seperti yang dilakukan Yosia. Sehingga Yeremia ini, anak Hilkia ini, marah dan menyampaikan amarah Tuhan kepada mereka. Kita akan lihat kenapa Tuhan marah dan bagaimana Tuhan menyelesaikan keadaan ini.
Pada ayat 1 dan 2 kita melihat bagaimana Tuhan marah, apa yang menyebabkan dia marah. Celakalah. Itu satu apa itu ya? Satu ultimatum, satu hukuman. Ya. Dia marah. Kenapa? Kenapa dia marah? Kamu biarkan domba-dombaku kelaparan. Kamu kenyang. Pajaknya kamu kutip. Kamu menikmati kekayaan alam. Tapi rakyatmu menderita. Kamu kumpulkan persembahan. Kamu paksa umat Israel membawa kurban ke bait Allah. Kamu tidak peduli mereka memakan rohani yang sehat atau tidak. Kamu biarkan domba-dombaku tercerai-berai. Bahkan ada yang sampai digiring ke pembuangan. Sampai dibuang. Sampai terusir. Sampai menjadi budak di negeri orang. Kamu tidak peduli. Nah, kalau kita perbandingkan pada masa sekarang, ada mirip-miripnya juga. Ada yang sampai TKI, rakyat Indonesia ini, berangkat gadis, pulang janda tanpa suami bawa anak. Hanya untuk mengadu nasib di negeri orang. Hebatnya lagi, ada itu viral di YouTube. Mantan Menko Polhukam kita Mahfud MD ya. Dia bilang apa? Hukum di Indonesia ini bisa diatur. Coba lagi contohnya. Ada di sini orang punya tanah. Di sebelahnya ada tanah katanya. Kamu mau tanah itu punyamu? Wah, itu punya orang. Iya, kamu mau enggak? Ya, gimana caranya? Ada pasal kita buat untuk mengambil itu. Itulah kondisinya. Bisa dibuat pasal bagaimana mengambil orang lain tanpa melanggar hukum. Kan udah parah itu kan. Pantaslah orang-orang yang kurang mapan ekonominya, tidak kaya, berperkara, kalah terus. Dia yang benar, dia punya dokumen yang benar, berperkara, kalah. Kenapa? Ada pasal untuk mengalahkan dia. Bagaimana Tuhan tidak marah? Umat Israel punya domba gembalaan. Tapi imam-imam bilang dombamu tidak layak pakai. Kami sudah sediakan domba peternakan khusus untuk kurban kepada Tuhan. Maka kamu beli saja domba dari situ. Ada dombanya. Tapi dia harus beli domba untuk dikurbankan ke bait Allah. Bagaimana Tuhan tidak marah? Celakalah kamu. Dan itu terjadi, saudara. Terjadi. Ketiga raja itu dibawa ke pembuangan. Keluarganya, istrinya dipermalukan. Dibawa ke Babel satu persatu. Dan saudaraku, itu terus terulang. Bukan hanya pada masa Yeremia saja. Sampai pada Yesus datang sebagai manusia. Kondisi itu terus terjadi. Zedekia raja terakhir di Yehuda dibawa ke pembuangan. Lalu 70 tahun kemudian sesuai dengan janji yang dinubuatkan Yeremia, 70 masa aku akan membawa engkau pulang sesuai dengan janji Tuhan. Dibawa bangsa itu. Tapi sampai Yesus datang melayani di sana, tidak ada namanya kerajaan Israel. Tidak ada namanya kerajaan Yehuda. Tapi kenapa ada bangsa Israel? Ada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Di bawah Mesir lah, di bawah Iran, Syria, di bawah Asyur, di bawah Babel, terakhir panasa Yesus di bawah Romawi. Karena apa? Tuhan sudah marah. Aku akan membawa umatku pulang, tapi gembalanya aku ganti. 70 tahun setelah nubuatan ini, Tuhan mengangkat yang namanya Esra. Imam Esra menghitung waktu. Daniel menghitung waktu.
Nehemia menghitung waktu. Mereka semua ada di pembuangan. Ada yang di Mesir, ada yang di Babel, di Irak, ada yang di Persia, Iran, ada yang di Asyur, Syria. Mereka tidak saling kenal. Mereka orang buangan dari Israel, anak-anak buangan. Tapi mereka adalah dari keturunan darah biru, dari keturunan keluarga raja-raja. Tuhan menggerakkan mereka. Disitulah terjadi Mordehai, seorang Sakpam, penjaga pintu gerbang istana Raja Ahasweros, mempromosikan saudaranya yang diangkat menjadi anak bernama Esther menjadi ratu di Babel. Itulah Ratu Esther yang kita kenal. Itu dekade itu. Mereka tidak saling kenal. Lalu mereka bergerak pulang. Dibangunlah kembali tembok Yerusalem di bawah pemerintahan Nehemia. Waktu itu Nehemia menjadi bupati, diangkat oleh Raja Artasasta. Dia juru minum raja. Terjadi, saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman, berapa kali tadi Bapak Ibu mendengar aku membaca Alkitab, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Setiap ayat daripada yang kita baca itu selalu diakhiri, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Itu artinya satu keseriusan yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat dibantah. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa membatalkan itu, saudara. Maka hati-hati. Kalau sudah Tuhan menetapkan sebagai hukuman, maka tidak bisa. Mau ampun apapun udah terima aja. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau manusia menetapkan, Tuhan masih bisa jungkir balikkan. Tapi kalau sudah Tuhan menetapkan, nggak ada yang bisa mengubah. Aku akan mengganti gembala mereka. Aku akan mengubah sistem penggembalaan mereka. Aku akan mengubah sistem pemerintahan mereka. Dan terjadi. Dulu Israel itu sistem pemerintahannya adalah teokrasi. Allah yang memimpin melalui Musa, melalui hambanya sampai kepada Samuel, hakim terakhir. Sistem pemerintahannya teokrasi. Lalu berubah menjadi sistem kerajaan. Dimulai dari Raja Saul. Terus berlangsung sampai Zedekia yang kita sebutkan tadi. Setelah Zedekia, apa yang terjadi? Tidak ada lagi kerajaan Israel. Yang ada adalah kerajaan Asyur, kerajaan Syria, kerajaan Babel, kerajaan Mesir, kerajaan atau kekaisaran Romawi. Waktu Zedekia dibuang ke Babel, Raja Babel mengangkat di sana seorang gubernur. Biar Bapak Ibu tahu, tidak lagi kerajaan, tidak lagi teokrasi, tapi menjadi wilayah gubernuran daripada Babel. Gubernur pertamanya Gedalia. Nanti baca di dua raja-raja terakhir, lihat Gedalia bin Ahikam bin Safan. Itulah gubernur pertama. Sampai pada zaman Yesus itu masuk gubernuran yang namanya Judea. Nah, tahu kan? Herodes lah waktu itu gubernurnya. Dibawa ke kekaisaran Romawi. Berubah. Dan yang paling parah itu bukan Israel saja gubernurnya. Itu wilayah Timur Tengah itu gubernurnya. Kekuasaannya meliputi Timur Tengah yang sekarang. Di Yerusalem hanya ada bupati. Dan Nehemia pernah bupati di sana. Itulah sampai pada zaman Yesus, si Pilatus lah di sana. Berubah. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa membatalkan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Ketetapan Tuhan ya dan amin. Tidak masuk akal, ya nggak masuk akal. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal. Kalau Tuhan sudah menetapkan, orang mau percaya, mau tidak, mau sembah Tuhan. Di mana tertulis, sembahlah aku, kata Yesus. Emang Yesus gila sembah? Enggak, pun kau sembah dia, tetap disembah para malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu digenapi
baik terhadap domba-domba Israel dibawa mereka kembali, baik sistem pemerintahannya, gembala-gembalanya dirubah. Bahkan sekarang saudara harus tahu ini, pola penggembalaan yang tadinya sistem pemujaan di bait Allah, sekarang Anda sedang duduk di gereja, berubah. Pola yang tadinya hukum-hukum Taurat secara lahiriah berubah menjadi rohani. Sunatlah hatimu. Pola beragama tadinya hanya masalah-masalah hukum, aturan. Sekarang berubah menjadi kemerdekaan, kebebasan, iman kepada Kristus. Kemerdekaan orang-orang percaya. Langsung berhadap-hadapan dengan Tuhan. Langsung bersekutu dengan Tuhan. Lebih maju lagi, ada apa yang berubah. Dulu gereja itu di rumah-rumah. Mana ada gedung seperti ini. Hanya ada bait Allah, sinagog. Tapi orang-orang Yahudi tidak mengizinkan pengikut Yesus walaupun dia orang Yahudi masuk ke bait Allah. Nah, bagi orang Yahudi, maaf ya, di kitab Talmud, anak-anak sekolah mahasiswa harus tahu ini. Jangan nanti kau kecewa. Dalam kitab Talmud, Yesus itu dicap sebagai tukang sihir. Kitab Yahudi, Yesus itu tukang sihir. Dan Maria itu tahu pelacur. Lalu kau kecewa? Tidak. Kristen kecewa? Tidak. Loh, kenapa enggak kecewa? Karena orang Kristen pengikut Yesus tahu orang Yahudi memang tidak percaya kalau Yesuslah Mesias yang mereka nanti-nantikan ini. Itu letak persoalan. Sampai hari ini, dari 100 orang Yahudi, belum tentu ada satu yang percaya Yesuslah Mesias itu. Mereka masih menantikan. Inilah dalam ayat 5 dan 6. Raja yang menggantikan gembala yang disebutkan tadi. Raja yang membuat Israel, Yehuda nyaman, tentram, tidak terserak lagi. Namanya disebutkan siapa? Tuhan. Halo, baca dulu kuat-kuat. Tuhan apa? 3 orang. Serius dulu kalian, ini firman Tuhan. Siapa namanya? Tuhan 1-2 ya. Tuhan keadilan kita. Siapa raja ini? Siapa raja Tuhan keadilan kita? Amin. Ada lagi selain Yesus yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Adakah lagi manusia raja yang disebut penasehat ajaib, yang disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai selain Yesus? Tidak akan ada. Loh, tapi waktu Yesus datang kok tetap aja kenapa enggak didirikan kerajaan Israel? Dan itulah kecewaan pengikut-pengikut Yesus pada awalnya. Karena mereka menangkap hal-hal surgawi dengan cara duniawi. Benar mereka melihat Yesus ini penuh dengan tanda-tanda ilahi. Penuh kuasa surga. Mereka percaya dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Tapi dalam konsep berpikir mereka, Mesias itu sesuai dengan yang tertulis di Yeremia, di Yesaya, di Daniel. Dia raja. Kenapa dia lahir di kandang domba? Kenapa dia mati disalibkan? Maka itu bukan Mesias. Maka jangan heran sampai di Talmud ditulis tadi, si tukang sihir, anak pelacur. Kita sedih pada mereka. Jangan kecewa. Sebab apa? Tuhan sudah menetapkan bagi mereka waktu untuk bertobat secara nasional. Kita lihat sekarang. Secara ajaib, 14 Mei 1948, Israel merdeka. Wow. Apakah sistem kerajaan? Tidak. Apakah sistem teokrasi? Tidak. Sistem apa pemerintahan Israel sekarang? Demokrasi kan? Jadi Perdana Menterinya, presidennya
Tidak harus dari suku Yehuda. Demokrasi. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita? Tadi sudah kita baca. Ayat 5 dan ayat 6 itu belum tergenapi secara penuh. Orang Israel sudah dibawa pulang, betul. Tapi sistem penggembalaannya masih pincang. Penggembalaan secara spiritual sudah berubah dari bait Allah kepada gereja. Dari persekutuan umat Yahudi menjadi persekutuan orang pengikut Yesus seluruh dunia. Tidak harus memeluk agama Yahudi baru boleh ikut Yesus. Tidak harus memeluk agama Kristen. Camkan ini baik-baik. Berkali-kali saya sampaikan. Ikut Yesus itu beda dengan beragama Kristen. Saya sudah pernah bilang kan. Saya pernah melayani diajak 1 minggu di Jakarta. Melayani di Yayasan Pemulung dan Anak Terlantar. 100%-nya non-Kristen. Anak asuhannya 100%-nya non-Kristen. Tapi setiap jam 4 pagi. Jadi mereka pantang diduluani oleh saudaranya. Mereka bangun jam 4. Mereka berdoa, baca Alkitab. Dan tidak pernah dia disuruh memeluk agama Kristen. Setiap hari membaca 2 pasal pagi, 2 pasal sore, 1 tahun tuntas. Belum Kristen, 1 tahun baca Alkitab tuntas. Teratur dari Kejadian. Jemaat di tempat ini bagaimana? Kalau saya minta sekarang siapa yang sudah baca Alkitab tuntas dari Kejadian sampai Wahyu? Adakah yang angkat tangan? Siapa yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Lagi? Haleluya. Mahatma Gandhi, presiden pertama, proklamator India, pendiri negara India, non-Kristen, asli agama Hindu. Tapi dia menjalankan ajaran Yesus. Berbahagialah orang membawa damai. Karena dia akan memiliki bumi. Membuktikan khotbah Yesus di bukit. Mengalahkan Inggris tanpa perang. Halo? Tanpa berperang. Non-Kristen. Jadi jangan bilang kalau ikut Yesus beragama Kristen. Tidak. Ikut Yesus, selesai. Saya sudah pernah bilang, dan sudah mulai terjadi kan. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada firman itu yang pulang dengan sia-sia. Suatu saat nanti, dan sudah mulai terjadi. Pernah nggak saya sampaikan di sini juga? Orang-orang non-Kristen akan menantang orang yang beragama Kristen. Penganut-penganut kepercayaan termasuk permalim akan menantang kamu. Ayo kita buktikan siapa yang beriman kepada Yesus, kamu atau saya. Kita panggil Yesus yang sama. Siapa yang didengar? Wow. Yesus tidak lagi dibungkus oleh agama. Tidak lagi ada di penjara oleh tembok agama seperti dulu orang Yahudi menganggap hanya mereka pemilik surga. Orang non-Yahudi tidak boleh masuk bait Allah. Jangankan masuk surga, masuk tembok saja tidak boleh. Apalagi masuk surga, hanya mereka yang punya itu. Tapi Yesus sudah berjanji, aku akan merobohkan bangunan itu dan aku akan mendirinya kembali dalam 3 hari. Inilah yang Tuhan maksudkan sekarang ini yang saudara nikmati ini. Bait Allah itu bukan lagi batu. Kalau saya tadi memuji Bapak Ibu soal bagaimana gereja ini sebagai gereja yang terpilih, itu dari sisi fisiknya. Dibandingkan dengan gereja-gereja di sekitar kita, luar biasa berkat Tuhan secara fisik di gereja kita ini. Dan saudara saya yakin, semoga keyakinanku tidak salah, berkat fisik ini yang kita lihat, yang kita nikmati ini tidak lepas dari spiritual Anda. Kalau rohmu tidak benar, kalau imanmu tidak benar di mata Tuhan,
Tidak mungkin Tuhan percayakan kau bahagia seperti ini menikmati ibadah. Yang mau saya sampaikan, jangan kecewakan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Coba kau ingat-ingat, kapan Tuhan mengecewakanmu? Pernah enggak? Sampai Polikarpus bilang apa ketika dia dipaksa umur 70 tahun menyangkal Yesus. Dia bilang apa? 70 tahun lamanya aku mengikut Yesus. Tidak pernah dan belum pernah dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia? Jangan kecewakan. Tuhan sudah percayakan begini. Percayalah, Tuhan mau memberi yang lebih lagi. Asal kau tetap ada di jalur. Dan kesimpulan dari semua yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Karena ayat 5 dan ayat 6 itu belum tergenap. Sekalipun Israel sekarang merdeka. Tapi saudara tahu, 24 jam setiap hari. Mereka itu dalam kondisi waspada siap tempur. 24 jam. Jadi waktu perjalanan ke sana, kita buka HP, kita aktifkan. Yang nampak jaring laba-laba di layar itu. Gak pernah seperti itu kan. Buka, hidupkan layar itu. Jaring laba-laba. Artinya apa? Itu semua terdeteksi dalam radar. Sampai Mesir tidak pakai cat rumah. Gak ada rumah di Mesir pakai cat. Biar tahu Bapak Ibu. Orang Mesir tidak berani ke Israel, tidak dikasih oleh negaranya. Israel welcome, siapapun boleh datang ke Israel, tapi Mesir dilarang rakyatnya masuk Israel. Kenapa? Berbahaya. Artinya apa? Gak betul ini. Israel tentram, Yehuda nyaman. Enggak. Ibu-ibu nengok senjata pistol. Udah jantungan mungkin ini. Di sana mama gendong bayi sambil menyandang senjata laras panjang. Biar tahu Bapak Ibu, setiap rakyat Israel itu cerdas berperang. Situasi memaksa mereka. Tidak ada sistem pertahanan secanggih Israel. Mau 1000 rudal dikirim, mereka jadi kembang api di udara. Nggak ada yang nyampe turun. Situasi memaksa mereka harus demikian. Itu yang Tuhan mau? Tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman ini. Yang Tuhan mau, mereka tentram, mereka damai, mereka makmur di tanahnya sendiri. Siapa yang akan melakukan itu? Siapa tadi namanya Bapak Ibu? Tuhan. Keadilan kita, itulah nama rajanya. Siapa dia? Sampai hari ini dan sampai kapanpun, tidak akan ada lagi namanya Tuhan keadilan kita selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada. Semua ibadahmu, semua pelayananmu, semua pekerjaanmu, semua tanggung jawabmu adalah kesiapanmu semakin maksimal menyongsong Tuhan datang kedua kali. Raja keadilan kita itu akan datang memerintah secara fisik, tidak lagi secara hanya sekedar spiritual. Manusia itu dua, natural dan spiritual. Spiritual kita sudah dipulihkan oleh darah Yesus. Setiap orang percaya dia menjadi imam bagi dirinya sendiri untuk datang menghadap tahta Allah. Tidak harus lagi melalui datang kepada imam. Imam berdoa untuk dia. Tidak. Saudara bisa datang sendiri di rumah. Di tempat bekerja. Langsung menghadap Tuhan. Bapa, ini aku burumu. Ini aku anakmu. Bisa. Tetapi secara natural, saudaraku, kerajaan Allah. Kerajaan tunas daripada Daud ini belum terjadi dan belum pernah terjadi sampai waktunya tiba engkau dan aku dibawa ke sana. Amin. Aku tak mau, aku tidak pandang kau dari gereja mana,
tidak pandang pekerjaanmu apa, jabatanmu di gereja apa, yang penting namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Dan setiap nama yang tertulis dalam kitab kehidupan, orang-orang ini, saya dan saudara, itulah yang akan masuk dalam kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, Israel raya yang meliputi dunia, di mana rajanya bernama Tuhan Yesus Kristus, Raja keadilan, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Betapa kerasnya teguran-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Bapa, kami berdoa jika ada di antara umat-Mu ini yang dalam disiplin Tuhan karena kesalahan, bukakan hatinya, relakan hatinya untuk menantikan pemulihan Tuhan. Bapa, kami berdoa, aku berdoa, jangan ada dari di antara kami yang mengecewakan Engkau Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kami maha baik, tidak mungkin mengecewakan kami. Maka kami juga akan berusaha untuk tidak mengecewakan Engkau ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa supaya dalam setiap gerak langkah hidup kami, semuanya berfokus pada penantian kedatangan-Mu yang kedua kali, pada kerinduan untuk kami ada di sana, untuk nama kami dipanggil dan kami mendengar kami ada di sana, menikmati kerajaan yang damai, 1000 tahun damai di bumi. Sungguh sangat kami rindukan. Kami menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan ini. Raja yang adil melingkupi seluruh bumi, Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, bakarlah hati setiap umat ini, menyala oleh Roh Kudus untuk terus setia ikut Yesus dalam segala situasi dan kondisi. Kami berdoa Bapa, supaya pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negara, pemimpin pemerintah, pemimpin rohaniawan, ulama-ulama, pendeta, Tuhan tolong hamba-Hamba-Mu, pakai gerakan hati hamba-Hamba-Mu kemana Tuhan kehendaki, sehingga sungguh-sungguh setiap orang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, sampai segala lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.